Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramdi dalam channel pengadaan Samsur Ramdi. Senang sekali sih bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan semua. Kali ini dalam pembahasan yang sederhana saja karena waktunya juga sempit menjelang buka puasa. Saya terbetik untuk membahas klausula penunjukan langsung dalam beberapa metode di dalam Perpres 16 atau Perlem 9 tahun 2018. Pertama, apa yang disebutkan dalam prakualifikasi, disebutkan bahwa apabila yang lulus prakualifikasi itu hanya ada satu pada saat prakualifikasi ulang. Jadi prakualifikasi awal tidak ada yang menawar atau ada yang bukan menawar, ada yang mendaftar mengikuti prakualifikasi tapi kurang dari 3. Maka prakualifikasi pertama dinyatakan gagal untuk kemudian dilakukan prakualifikasi ulang. Di prakualifikasi ulang ternyata yang mendaftar juga kurang dari 3. Maka proses selanjutnya adalah dilakukan dengan penunjukan langsung. Ini kalimatnya dengan penunjukan langsung. Sehingga ada yang memahami bahwa proses penunjukan langsung ini kemudian dianggap tidak lagi dilakukan proses evaluasi kualifikasi atau evaluasi-evaluasi lainnya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan penunjukan langsung itu kita harus lihat dari proses metode pemilihan penunjukan langsung adalah metode pemilihan yang tahapannya mengundang satu penyedia yang dianggap mampu. Yang dianggap mampu ini berarti yang berkinerja baik. Bisa dilihat dari pengalaman oleh PPK, bisa dilihat dari kualifikasi yang sudah tidak perlu diragukan lagi, atau bisa dilihat dari daftar kinerja yang baik, gitu, disikap. Nah, atas dasar ini kemudian proses penunjukan langsung yang disebutkan di prakualifikasi ulang gagal itu sebenarnya adalah mengundang penyedia untuk menyampaikan penawaran kepada satu penyedia saja. Ini yang disebut dengan penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsungnya adalah kriterianya adalah mengundang satu penyedia yang dianggap mampu. Maka kalau sudah dianggap mampu dari sisi kualifikasi tentunya tidak perlu ada penilaian yang terlalu dalam karena dianggap dari kinerja sudah ketahuan. Nah, ini yang disebut dengan penunjukan langsung sebagai solusi di mana apabila ada prakualifikasi ulang gagal. Kemudian hanya ada satu peserta yang mendaftar. Jadi prosesnya adalah undang, evaluasi tetap, evaluasi administrasi penawarannya, evaluasi teknis, evaluasi harga, kemudian dilakukan proses selanjutnya. Nah, karena ini prakualifikasi sering dilakukan kepada konsultan prakualifikasi, jadi kalau konsultan ya dilakukan lagi proses negosiasi teknis setelah penetapan pemenang, atau untuk yang non konsultan itu dilakukan negosiasi lagi pada saat evaluasi harga dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan penunjukan langsung. Kemudian proses penunjukan langsung juga disebutkan apabila yang menawar dan kemudian lulus hanya ada satu, kemudian dilakukan dengan proses seperti penunjukan langsung. Ini ada dua klausula yang berbeda. Kalau di prakualifikasi ulang gagal disebut penunjukan langsung. Kalau tender yang lulus hanya ada satu, maka dilakukan seperti penunjukan langsung. Sepertinya di mana? Sepertinya adalah tidak perlu lagi mengundang ulang, tapi hanya dilakukan satu tahapan yang disebut dengan negosiasi teknis dan biaya. Inilah yang disebut dengan seperti penunjukan langsung. Jadi apa? Evaluasi tetap dilakukan administrasi, teknis, harga, kemudian dilakukan proses negosiasi di dalam tahapan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan penunjukan langsung pada tahapan-tahapan seperti itu. Mudah-mudahan ya ini bisa dipahami. Jadi jangan lagi ada yang berpemahaman bahwa ketika prakualifikasi ulang gagal, kemudian proses dihentikan, diulang, dilakukan proses penunjukan langsung melalui sistem non tender ya. Enggak, tidak. Lakukan saja langkah selanjutnya sesuai dengan tahapan. Tapi maknanya itu adalah ketika yang memasukkan, yang diundang ada hanya satu, yang memasukkan penawaran hanya ada satu, maka itu disebut dengan penunjukan langsung. Proses tahapan evaluasinya tetap dilakukan seperti semula. Yang kedua,
proses apabila yang menawar itu yang lulus hanya ada satu, dilakukan seperti penunjukan langsung. Nah, seperti ini pun tetap dilakukan proses evaluasi administrasi teknis harga dan seterusnya. Di dalam perjalanan evaluasi itu, biasanya di dalam evaluasi harga, itu dilakukan negosiasi teknis dan harga. Tentang bagaimana tata cara negosiasinya, nanti kita akan bahas kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.